Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elta Andea. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori nasionalisme, faktor penyebab munculnya nasionalisme di Indonesia, dan nasionalisme di Indonesia. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Bangsa mempunyai dua pengertian, yaitu dalam pengertian antropologis sosiologis dan dalam pengertian politis. Dalam pengertian antropologi sosiologis, bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat. Adapun yang dimaksud bangsa dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai satu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Dalam pembentukan nation atau bangsa tersebut ada beberapa teori yang menyebutkan antara lain: pertama, yaitu teori kebudayaan atau kultur yang menyebutkan suatu bangsa itu adalah sekelompok manusia dengan persamaan kebudayaan. Yang kedua, teori negara atau state yang mengatakan bahwa terbentuknya suatu negara ditentukan oleh penduduk di dalamnya yang disebut bangsa. Yang ketiga, yaitu teori kemauan atau will yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu bangsa karena adanya kemauan bersama dari sekelompok manusia untuk hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa tanpa memandang perbedaan kebudayaan, suku, dan agama. Istilah nasionalisme lazim digunakan sehubungan dengan revolusi dan perang. Dalam surat-surat kabar Amerika Utara, istilah nasionalisme digunakan untuk mengacu pada negara-negara Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Nasionalisme merupakan tindakan yang didasarkan terhadap perasaan akan kesetiaan pada negara yang dipergunakan untuk menggalang kekuatan dalam rangka mewujudkan negara nasional dengan tindakan patriotik. Konsep nasionalisme dalam pengertian modern berasal dari dunia barat. Timbulnya nasionalisme erat kaitannya dengan kolonialisme. Nasionalisme sebagai manifestasi dari kesadaran nasional mengandung sebuah cita-cita atau ilham yang mendorong dan merangsang suatu bangsa untuk bersatu. Di dalam nasionalisme terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yang sangat penting untuk memperkuat nasionalisme dalam diri suatu bangsa. Menurut Muhammad Hutauruk, unsur-unsur penting nasionalisme adalah: yang pertama, kesetiaan mutlak, kesetiaan individu. Kesetiaan tertinggi individu itu adalah pada nusa dan bangsa. Yang kedua, kesadaran akan suatu panggilan. Yang ketiga, keyakinan akan suatu panggilan. Yang keempat, harapan akan tercapainya sesuatu yang membahagiakan. Yang kelima, hak hidup, hak merdeka, dan hak atas harta benda yang berhasil dikumpulkan dengan jalan halal. Yang keenam, kepribadian kolektif yang mengandung perasaan mesra, sekeluarga, nasib, serta tanggung jawab yang sama, persaudaraan dan kesetiaan di antara manusia itu. Yang ketujuh, jiwa rakyat yang ada dalam tradisi, bahasa, cerita, dan nyanyian rakyat. Yang kedelapan, toleransi yang sebesar-besarnya terhadap satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab munculnya nasionalisme di Indonesia. Munculnya semangat kebangsaan yang ada pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari luar yang mempengaruhi nasionalisme Indonesia adalah: yang pertama, pengaruh paham-paham modern dari Eropa atau liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme. Yang kedua, pengaruh gerakan pan-islamisme. Yang ketiga, pengaruh pergerakan bangsa terjajah di Asia. Dan yang keempat, pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia. Sedangkan faktor dari dalam yang mendorong munculnya semangat kebangsaan atau nasionalisme adalah: yang pertama, timbulnya kembali golongan
pertengahan kaum terpelajar. Yang kedua, adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, pengaruh golongan peranakan. Keempat, adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme. Tumbuh dan berkembangnya nasionalisme Indonesia meliputi semua aspek kehidupan berupa semangat untuk memberdayakan ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan budaya yang diwujudkan dalam bentuk perjuangan organisasi pergerakan nasional yang moderat atau radikal, yang mau bekerja sama atau kooperatif maupun tidak bekerja sama atau non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Yang selanjutnya yaitu perkembangan nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia telah melewati berbagai proses serta tahapan mulai dari pra-kemerdekaan, Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Perkembangan nasionalisme di Indonesia sendiri dibagi menjadi beberapa periode, yakni yang pertama periode perintis, yang kedua periode penegas, yang ketiga periode percobaan, dan yang keempat periode pendobrak. Yang pertama yaitu masa perintis. Pada tahun 1908 sampai 1927, munculnya nasionalisme Indonesia pada masa perintis ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional, salah satunya Budi Utomo, sebuah organisasi yang terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Supomo dan para mahasiswa Stovia dan Gunawan Mangunkusumo dan Soraji. Budi Utomo memiliki program utama mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Sebab kala itu pemerintah kolonial sedang melakukan program edukasinya melalui politik etisnya. Yang selanjutnya yaitu masa penegas dan percobaan pada tahun 1928 sampai 1942. Yang pertama yaitu masa penegas. Perkembangan nasionalisme di Indonesia pada masa penegas ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda dibentuk pada 28 Oktober 1928 yang berisikan sebuah sumpah meliputi satu bangsa bersatu tanah air, satu bangsa, serta satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Di sekitar tahun 1928, imperialisme Belanda berhasil menyebabkan percikan-perpecahan berbagai perkumpulan kedaerahan mulai muncul, salah satunya Jongjava. Hal ini kemudian memicu para tokoh revolusioner Indonesia untuk menjebol dinding kedaerahan tersebut. Maka para pemuda revolusioner seperti Muhammad Yamin, Suyono Hadinoto, Jelemena, Rohyani, W.R. Supratman, Adnan Kagani, dan lainnya berinisiatif untuk mempersiapkan suatu kongres. Tujuan dari kongres tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana cara mempersatukan pemuda-pemuda Indonesia sehingga pada tanggal 28 Oktober 1928, 23.00 WIB di Wisma Indonesia, Jakarta, dikumandangkanlah Sumpah Pemuda. Sumpah ini menjadi bentuk serangan langsung terhadap para kaum kolonial. Selanjutnya yaitu masa percobaan. Pada masa perkembangan nasionalisme Indonesia ini, bangsa Indonesia melakukan banyak gebrakan dengan bergabung dalam organisasi yang tujuannya untuk meminta kemerdekaan dari Belanda. Beberapa organisasi bergabung dengan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Organisasi ini mengusulkan agar Indonesia berparlemen. Namun kala itu permintaan Indonesia untuk merdeka masih belum berhasil. Yang selanjutnya yaitu masa pendobrak pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa ini, Indonesia masih dalam masa penjajahan Jepang. Indonesia terus mengajukan tuntutan kepada pemerintahan jajahan Jepang yaitu kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945 jatuh sebuah bom atom Amerika Serikat di Jepang yang dikenal dengan nama bom Hiroshima. Dari kejadian tersebut, Jepang mulai menyadari bahwa negara mereka mulai
mendekati ke titik kekalahan. Jepang pun membutuhkan bantuan dari bangsa Indonesia sehingga pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menjanjikan bahwa suatu saat Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kemerdekaan tersebut disebut sebagai kemakmuran bersama Asia Timur Raya, namun pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang tiba-tiba menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang diikuti dengan lenyapnya janji kemerdekaan yang Jepang berikan untuk Indonesia. Meskipun berita kekalahan Jepang terhadap sekutu itu sangat dirahasiakan, sampai jugalah berita tersebut di Indonesia berkat ketangkasan para pemuda yang bekerja di kantor berita Jepang. Begitu para pemuda Indonesia mendengar berita Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, para pemuda Indonesia langsung membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah melalui berbagai macam perjalanan panjang dan perundingan, diputuskan bahwa Soekarno akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai teori nasionalisme, faktor penyebab munculnya nasionalisme di Indonesia, dan nasionalisme di Indonesia. Baiklah, apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.